tahun terakhir Mayora berhasil growth rata-rata tiap tahunnya dengan CAGR itu 18%. Dan ini cukup kita mudah-mudahan walaupun COVID mungkin tidak bisa 18, tapi kita harapkan masih tetap positif. Dan ini sebagai informasi, di tahun 2017 brand Kopiko merek asli Indonesia dikonsumsi astronot waktu mereka merayakan Thanksgiving. Waktu itu apakah ini built-in? Jadi kita sampaikan, kita nggak sama sekali. Jadi waktu itu bahkan sampai dengan sekarang kita nggak bisa kontak orang NASA yang membawa Kopiko ke luar negeri. Jadi membanggakan sebagai bangsa Indonesia yang tadi. Nah, berkaitan dengan COVID tadi, jadi banyak masukan tadi dari Pak Roy juga, kita lihat bahwa negara yang kena kan udah 200-an. Yang jumlah terpapar kena COVID lebih dari 11 juta per hari ini, dan 500.000 orang sudah meninggal. Jadi dampaknya begitu luar biasa. Nah, dari dampak yang luar biasa, tadi Pak Roy juga banyak data, karena di sini kan akademisi semua nih Pak Zaki, jadi saya nggak worry lah, semuanya pada jago-jago di data. Nah, kita bagi 3 nih Pak, jadi di periode yang di sini itu adalah data dari Nielsen dari Desember sampai dengan Januari yang hijau. Sedangkan di sini pada saat COVID terjadi di global. Di sini adalah pada saat Maret, tanggal 2 Maret, berakhir sampai 20 Mei. Kalau kita lihat growth sebenarnya terjadi masih growth total, terutama untuk kategori di modern trade key account. Itu masih growth, tapi kalau kita lihat memang di periode Maret sampai Mei, penurunan, ada terjadi penurunan kalau dibandingin periode. Nah, yang menariknya, kalau Bapak dan Ibu lihat, memang COVID ini membawa ada beberapa kategori yang cukup sengsara, seperti beverage, karena aktivitas orang yang tidak banyak di luar lapangan sehingga negatif. Tapi cooking, seasoning, breakfast, farmasi, home care, personal care masih bisa menikmati growth yang masih positif. Di periode maupun dari Desember ke Januari, Februari ke awal Maret, dan Maret hingga bulan Mei. Nah, kalau kita melihat kategori yang lebih detail lagi, ternyata penurunan growth-nya masih terjadi, walaupun kita melihat beberapa kategori saja yang besar. Jadi kalau biskuit, karena Mei itu memang ada festive dan biasanya terjadi peningkatan sales. Dan kalau Bapak dan Ibu lihat, memang penjualan susu juga meningkat, instant noodle juga meningkat, sirup biasanya jauh lebih tinggi, tapi kali ini tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Sweet condensed karena mungkin banyak aktivitas di rumah, tapi kalau Bapak dan Ibu lihat, mineral water semakin turunnya cukup dalam. Di sini karena adanya PSBB dan juga memasuki bulan puasa. Nah, kalau tadi dari data Pak Roy Mende juga mirip dengan data yang kita dapatkan dari Nielsen. Di sini adalah periode dari April ke Mei. Di tahun lalu, Pak, versus 2018, Anda lihat growth-nya seperti ini. Tapi April dan Mei tahun ini dibanding 2019, kategori yang tumbuhnya luar biasa ada di kategori cooking aid, instant food, dairy yang berkaitan dengan susu, dan farmasi. Nah, memang kategori yang minus adalah RTD dan personal care karena memang tahun lalu luar biasa growth-nya. Jadi memang tahun ini entah kenapa jadi mungkin lebih berkurang, jadi home care-nya lebih didahulukan. Nah, di sini yang kita lihat sangat menarik adalah untuk secara overall FMCG terlihat tidak seburuk kategori yang lain. Nah, mudah-mudahan dengan semangat dari semua pemain, kita berharap ekonomi mulai berputar dan kita nggak masuk ke masa resesi ya, Pak Zaki. Nah, kalau kita ngelihat overall pasar, itu terjadi pertumbuhan year to date hingga bulan Mei itu sebesar 3,9. Di mana pertumbuhan modern trade itu masih 10,7. Dan 10,7 ini tadi seperti yang Pak Roy sampaikan didrive oleh minimarket. Sedangkan hypermarket dan supermarket masih minus. Dan untuk pasar general trade sendiri itu minus 1,8 per bulan Mei, year to date aktif sampai dengan bulan Mei. Hal ini disebabkan memang satu adanya PSBB, kedua juga mood orang yang tidak sedang berbelanja, dan ketiga juga mungkin mengurangi pembelian seperti yang tadi sudah disampaikan. Jadi untuk kategori FMCG secara overall masih tumbuh 3,9 dan minus terjadi di general trade. Nah, kalau kita udah melihat dari hasil penjualan, kalau kita melihat
balik gimana sih orang ngelihat TV pada saat ini, ternyata kita lihat memang terjadi peningkatan, Bapak. Semua pada saat terjadinya orang mulai work from home. Di sini terjadi peningkatan. Tapi memasuki bulan Ramadan dan setelah Ramadan, kebiasaan menonton TV kembali seperti sebelumnya terjadinya PSBB. Ini yang menarik. Dan hal ini juga seirama dengan advertising spending. Kalau Bapak dan Ibu lihat, ini terjadi PSBB dan meningkat terus. Biasanya fasting month memang meningkat, tapi setelah fasting month itu sebenarnya kembali ke periode seperti pada saat terjadinya PSBB yang pertama. Jadi di sini terjadi ad spend yang masih meningkat 12%. Nah, di sini kita melihat bahwa sebenarnya beberapa pemain, terutama FMCG, masih melakukan iklan. Nah, ini menurut saya menjadi pertanyaan besar pada saat kita memasuki krisis. Di sini banyak yang orang menanyakan, kita juga bertanya, sebenarnya apakah kita harus maintain, ataukah kita harus stop beriklan, ataukah kita mengurangi investasi kita. Nah, dari data yang kita dapatkan, sebenarnya 92% orang-orang, tidak hanya di Indonesia, masih pengen melihat iklan pada saat terjadinya pandemi. Dan kita data membuktikan, pada saat brand memasuki krisis dan mereka tetap melakukan investasi, pertumbuhan setelah krisis akan lebih baik. Nah, ini yang akhirnya kita juga yakin bahwa sebagai pemilik brand, kita tidak berhenti investasi walaupun dalam masa krisis. Karena bagaimanapun kita harus melakukan komunikasi, membuat market konsumen kita semangat dengan merek kita, terutama kalau kita bisa sangat relevan dan sangat membantu mereka dalam kondisi seperti ini. Nah, apa yang terjadi di dalam proses terjadinya pandemik ini, kita melihat adalah yang berkaitan dengan cleanliness, health, sama safety itu sangat meningkat. Itu pertama, pasti. Jarang banget waktu sebelum terjadinya pandemi kita ngeliat orang bangun pagi berjemur dan gerak-gerakin badan. Di sini setiap perumahan kita ngelihat sudah mulai terjadi dan merupakan sebuah kebiasaan yang baru lah. Kedua, kita melihat bahwa brand power itu semakin penting. Ibu-ibu terutama semakin memilih brand yang mereka percaya dan memiliki credibility. Nah, ini jadi kita lihat bahwa brand itu perlu long term, dibangunnya jangka panjang. Ketiga implikasi yang kita lihat adalah yang terjadinya konsumsi out of home itu menjadi in-home consumption. Jadi penjualan misalnya biskuit yang tadinya kemasan saset atau kecil, sekarang beralih menjadi pembelian yang besar, kemasan karena untuk keluarga. Kedua, terjadinya new standard. Tadinya orang melakukan riset, jarang sekali melakukan riset yang bersifat online, kecuali kuantitatif. Kalau kualitatif, focus group discussion, marketing cenderung maunya ketemu. Tapi kenyataannya setelah kasus pandemik ini kita terpaksa melakukan FGD lewat Zoom atau online. Dan ternyata hasilnya tidak mengecewakan. Bahkan hal-hal yang positif kita lihat, saya pengen tahu buat kopinya pakai gelasnya sebesar apa ya. Dan bisa ditunjukin kalau lewat Zoom. Dan less bias. Yang dimana pada saat kita melakukan offline itu susah terjadi. Atau buat iklan, nanti kita tunjukkan iklan yang sebenarnya tidak perlu production. Perlu ide saja pakai materi yang sebelumnya langsung kita launch. Itu bisa juga dengan terjadinya kreativitas dan skill baru yang mulai terbentuk. Dan amazingnya adalah orang Indonesia sangat cepat mengadaptasi teknologi. Bahkan tidak hanya untuk kerja, arisan pun atau pertemuan keluarga juga lewat Zoom, gitu ya Pak Zaki. Jadi yang persis Pak Zaki sampaikan bahwa ini krisisnya multi-dimension, yang tadinya dari health juga impact-nya ke ekonomi dan mungkin bisa lebih dari ekonomi nanti. Nah, jadi banyak tentunya implikasinya terutama dalam bidang marketing akan mempengaruhi produk seperti yang sudah disampaikan Pak Roy, mempengaruhi channel karena orang terbiasa belanjanya ke daerah yang dekat. Mereka tidak akan masuk ke supermarket atau hypermarket, menghindari jika bisa. Tapi outlet-outlet sekitar perumahan masih terjadi peningkatan sales. Ataupun dalam hal komunikasi, nggak bisa kita melakukan komunikasi pakai seragam sekolah, orang sekolahnya ditutup. Nah, jadi hal ini membutuhkan adaptasi dari kita sebagai seorang businessman untuk menyikapi perubahan yang ada di konsumen. Nah, kalau kita melihat lagi yang menariknya Bapak dan Ibu adalah banyak yang ngomong akan terjadi new normal.
ada beberapa expert yang mengatakan jangan khawatir, nanti akan balik go normal. Yang dalam arti balik go normal ini apa sih katanya? Ya, peningkatan hand sanitizer penjualannya luar biasa. Tapi dia bilang jangan lupa, nanti suatu saat akan balik lagi. Atau dari satu sisi akan ada sebuah perubahan fundamental yang tadinya tidak pakai masker, mungkin pakai maskernya akan bertahan lebih dari 6 bulan. Jadi itu menjadi sebuah new normal. Nah, tapi bagi saya terutama adalah kita sadari bahwa kita harus be ready. Baik nanti orang ada yang balik behavior-nya yang lama ataupun ada behavior yang baru, nantinya kita harus sadar bahwa akan terjadi yang namanya new standard. Nah, kalau katanya new standard membuat saya dari segi praktisi lebih nyaman gitu Pak Jaki. Oh, artinya ada new standard, sehingga ada istilah yang saya buat namanya C. Satu adalah strengthen. Jadi kalau kita peduli dengan kesehatan atau sudah ada proses produksi yang kuat, ya kita semakin perkuat karena menjamin bahwa produknya aman. Kedua, establish. Kalau memang kita belum punya proses atau belum punya sesuatu dalam menyikapi yang terjadinya seperti pandemi ini, kita establish. Jadi jangan bingung gitu. Yang ketiga, kalau kita sudah punya, tapi kita perlu adjust. Misalnya semua orang boleh bekerja lewat kantor, tapi pandemi ini membuat kita melihat, waduh bahaya banget kalau approval harus dilakukan dalam remote area. Nah, apa yang bisa kita lakukan dalam hal teknologi agar bisa kita adjust sehingga ketika bekerja di masing-masing rumah tetap bisa melakukan proses atau pekerjaannya tetap berjalan dengan normal. Nah, itu yang terjadi yang kita melihat apa yang COVID atau pandemik ini membawa perubahan yang begitu besar bagi konsumen dan juga bagi pelaku bisnis. Nah, di Mayora sendiri kita sangat pilih dengan 3P, yaitu winning people, winning product, dan winning process. Tapi yang saya bahas di sini adalah winning process. Jadi kita hanya melaunching produk yang kita bisa banggakan. Nah, ini sangat penting karena pada saat krisis itu berbuah hasil. Dengan percayanya kita terhadap kualitas produk, brand-brand seperti brand Roma pada saat terjadi krisis tetap menjadi pilihan utama konsumen. Nah, inilah membuktikan bahwa brand itu sesuatu yang jangka panjang. Kualitas tidak bisa kita bohongi konsumen, karena itu kedepannya akan menjadi pegangan mereka ketika terjadi krisis. Apalagi sudah tidak terjadi krisis, tentunya brand yang mempunyai credibility akan semakin tinggi. Nah, ini slide-nya agak rumit karena di sini para akademisi juga pasti jago-jago. Yang saya pengen sampaikan adalah memang perlu mempunyai produk, tapi yang paling penting bagi kita sebelum produk adalah kita punya konsep enggak dalam hal marketing. Seperti kita ngelihat Minute Maid Coffee Orange. Ini sebenarnya layaknya seperti biskuit yang biasa. Sirup yang biasa. Tapi karena mempunyai konsep yang mengandung pulp atau bulir jeruk, ini membuat mereka jadi berbeda. Jadi kita berharap semoga semakin banyak orang-orang atau perusahaan Indonesia yang sadar bahwa produk saja tidak cukup. Apalagi untuk masuk ke negara lain, kita sangat membutuhkan yang namanya konsep. Tanpa konsep, produk just produk. Konsep inilah yang membawa relevansi dan uniqueness kita dibandingkan kompetitor atau produk yang ada di pasaran. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, jadi di Mayora apa sih yang kita lakukan gitu Pak Zakia? Nah, yang kita lakukan dalam jangka pendek dan jangka menengah ini adalah kita mencoba be agile dan kreatif. Ternyata strategi yang kita pikirkan harus proaktif, dalam situasi sini nggak bisa. Jadi mau nggak mau, kita juga harus reaktif. Apa sih yang dimaksud dengan reaktif? Contohnya iklan-iklan yang tadinya ada anak sekolah, harus kita robah, tidak bisa jadi anak sekolah lagi, nggak bisa proaktif. Atau proses pembuatan iklan yang tadinya begitu rumit, sekarang ada PSBB, nggak bisa buat iklan. Nah, itu harus kita adjust juga. Kedua yang kita notice adalah konsumen pengen dalam masa sulit ini, brand itu jangan nyindir, tapi kalau bisa memberikan solusi dan dispositif tonality-nya, itu yang kita pelajari. Jadi, di mana organisasi dan brand mempunyai nilai positif, dan kedua selalu harus diingat gimana kita memberikan value, terutama dengan adanya krisis seperti ini, terutama kelas menengah yang paling kena, kita harus bisa menawarkan produk dengan value yang baik. Nah, tadi yang Pak Roy sampaikan bagus sekali bahwa promo innovation. Apa yang bisa kita lakukan dalam memberikan value kepada konsumen? Baik channelnya harus kita pikirkan, atau melakukan bundling, atau melakukan ekstra bonus. Nah, hal seperti ini yang sangat dibutuhkan konsumen. Ini slide-nya saya percepatnya, saya lewatkan gitu Pak Jaki ya. Siap. Oke, kalau iklan itu Pak Jaki, jujurnya sebenarnya kita pengen ngomong bahwa iklan itu tidak kita buat.
Tapi kita memakai materi-materi yang lama dan kita launching di Indonesia. Daur ulang Pak ya? Kenapa Pak? Didaur ulang, betul. Karena toh kita tidak perlu menunjukkan orang yang berkerumun karena nggak relevan. Di negara di Thailand, kami kita adalah makan biskuit karena biskuit kita aroma maltis cukup mengenyangkan. Jadi idenya adalah dia di rumah sendirian karena social distancing, perutnya lah. Disinilah biskuit kita mempunyai peran. Dan itu syutingnya cuma 1 orang. Jadi bagi saya challenge-nya bagi di dunia yang kreatif, nanti kliennya semakin demanding nih Pak. Waktu krisis dulu kok bisa ya buat iklan biayanya 100 juta atau tidak perlu syuting. Nah, hal-hal demikian yang akan semakin kreativitas lah untuk perusahaan maupun agensi. Nah, akibat dari itu juga dalam hal short term ini, akhirnya Mayora meluncurkan yang namanya Mayora Home Delivery. Kita menggunakan teknologi juga yang dimana kalau home delivery-nya diklik, Bapak, proses pembayarannya bisa gampang, mau pakai GoPay, OVO, mau pakai credit card, debit card, bisa semua. Dan kirim. Dan kedua, dalam hal Mayora Official Store itu di seluruh platform di e-commerce. Jadi kita coba memberikan bantuan kepada konsumen juga yang menikmati produk-produk dari Mayora. Nah ini informasi saja dan kita waktu itu dengan keteguhan hati, kita luncurkan susu 7 kurma, ini susu steril dengan 7 kurma, juga kita luncurkan yang namanya Energen Kurma dan ternyata responnya baik. Dan kita launching ini pada saat memasuki bulan puasa. Jadi kita mencoba gimana sih kita yakin banget kalau market itu lesu, produsen jangan ikut-ikutan lesu. Jadi kita gimana caranya membuat itu makin menarik buat konsumen. Sehingga mudah-mudahan ekonomi terus berkembang. Nah, yang strategi berikutnya yang kita pikirkan adalah dalam jangka panjang, brand itu harus jangan dilupakan mempunyai brand purpose yang kuat. Kita beruntung seperti Roma itu brand purpose-nya serving goodness and happiness. Jadi sampai dengan saat ini setelah bertahun-tahun kita melakukan brand building itu membuahkan. Dan yang kedua yang paling kita notice adalah adanya new standard dalam hal tiga hal nih Pak. Satu adalah e-commerce, kedua digital, dan ketiga adanya digital payment untuk di bisnis retail. Nah, kita masuki satu persatu Pak untuk e-commerce. Nah, e-commerce ini kalau Pak Zaki lihat, katanya I love ordering things online because when they arrive, it is like a present to me from me. Terutama buat ibu-ibu. Mereka yang order, mereka yang beli, tapi sore-sore kalau ada yang namanya paket, wah seneng banget tuh Pak Zaki. Padahal mereka order sendiri, beli sendiri, bayar sendiri, tapi seolah-olah dapat hadiah katanya. Jadi addicted ya. Nah, dan ini dimana kita tahu pertumbuhannya luar biasa sekali selama pandemi. Nah, akan tetapi Pak, kita melihat bahwa untuk e-commerce di FMCG itu memang masih kurang, masih 1% kurang. Di China pada saat krisis pun terjadi peningkatan, itu pun masih 14%. Jadi kita yakin bahwa di Indonesia, apakah online FMCG yang berkembang? Tapi jangan lupakan, seperti yang Pak Roy juga bilang, offline itu masih sangat penting. Terutama untuk FMCG. Dan ini ada 2 hal nih, Pak. Pertama, kalau di China, kenapa bisa begitu besar? Karena behavior-nya beli kopi 100 pieces. Kali 1 renminbi kurang lebih itu equal dengan 200.000 rupiah. Bayar delivery cost 10.000, oke. Di Indonesia mau beli kopi Torabika, mereka belinya 1.500 di warung. Atau di online belinya 30.000, nggak mau bayar delivery cost 10.000. Nah, hal-hal begini yang merupakan challenge, baik dalam hal behavior maupun delivery cost. Jadi untuk FMCG, kita yakin akan berkembang, tapi akan membutuhkan waktu. Nah, untuk ini saya butuh partisipasi, biar Pak Zaki dan peserta juga boleh menjawab di chat room, buat kita membuktikan sebelum kita memasuki digital ya Pak. Pak Zaki, oke ya Pak Zaki ya, tugasnya gampang. Silakan Pak, langsung. Pak Zaki, dari kalimat berikut ini, cuma hitung huruf F saja. Saya kasih waktu kayak di iklan dari sini Pak, sampai di sini kita ngelihat, saya kasih 6 second lah untuk menghitung. Huruf F ya Pak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin kita biarkan para partisipan menghitung, bisa menulis di chatbot ataupun berpikir sendiri ada berapa. Tapi saya mau tanya Pak Zaki, udah terhitung ada berapa huruf F ya Pak Zaki? Sudah. Ada berapa Pak Zaki, boleh disebut? Ada 4 Pak kalau di bawah ini, yang huruf besar. Ada 4. Oke, ya. Sebenarnya itu ada 6. Biasanya Pak Zaki dan beberapa partisipan ketinggalan di 1. Di sini Pak, 1, 2, dan 3. Oh iya, benar.
Oke, saya suka banget dengan slide ini karena ternyata marketing itu Pak susah. Karena orang konsumen menonton hal yang sama, tapi yang ditangkap itu selalu berbeda. Jadi bagi bapak-bapak yang ada di sini sama ibu-ibu yang mempunyai marketing jangan dimarahin, Pak. Memang kerjaan marketing susah itu Pak Zaki. Oke, nah saya mengatakan hal tersebut terutama Pak dalam hal digital. Sayangnya untuk orang mengingat iklan kita itu sangat susah. Riset kita di berbagai negara dan di Indonesia, kalau kita tanya iklan apa yang diingat habis nonton di mobile phone, itu blast nggak ada yang ingat. Kalaupun yang diingat adalah Tokopedia, Blibli, atau Grab, atau Gojek. Tapi kedua, pesannya apa sih disampaikan? Cuma dua, Pak. Diskon atau promo. Nah, ini membuat pemain FMCG itu sakit kepala, Pak, kita. Karena brand building-nya jadi terhambat. Nah, di sini kita melihat kenapa susah. Karena ada 4 hal, Pak. Pertama, kalau nonton TV, orang itu ready untuk di-entertain. Tapi kalau saya lihat digital, saya itu about to do something. Jadi yang namanya iklan itu mengganggu saya. Jadi saya nyarinya skip button. Kedua, youth ini, Pak, anak-anak muda ini attention span-nya menjadi sangat pendek. Nah, problemnya orang tua yang kayak saya pun ketika masuk ke dunia mobile atau digital, actingnya jadi kayak anak muda, Pak. Pikirannya jangka pendek, selalu cepat, lupa. Ketiga, dalam hal waktu, kalau di TV, orang itu ada namanya prime time, Pak. Dulu jam 7, jam 9, sekarang mungkin jam 6 sampai jam 10. Di digital, itu prime time-nya ditentukan oleh masing-masing individual. Dan itu berubah tergantung topik pada saat itu. Dan keempat adalah hyperactive, Pak. Kita yang bermain di mobile selalu jumping dari satu app ke app yang lain. Satu sisi lain, apps developer juga membuat berbagai macam apps. Nah, inilah yang membuat kita jadi agak susah membuat iklan kita diingat oleh orang di digital. Jadi Pak, ini mungkin ada baiknya juga bagi para yang usahanya kecil dan menengah ataupun perusahaan besar, hati-hati jangan karena di digital semuanya beriklan di digital. Karena kita masih harus track, kalau enggak sayang buang duit. Dan kita membuktikan sayang banget dan susah untuk diingat. Dan Bapak dan Ibu bisa bertanya lah, iklan apa yang Bapak dan Ibu ingat iklannya di digital. Dibandingin di TV biasa lebih gampang. Nah, hal-hal ini merupakan challenge tersendiri. Dan karena keterbatasan waktu, saya skip untuk pembahasan berikutnya. Dan saya masuk di digital payment aja, Pak. Di sini ada wacana bahwa digital payment kan akan berkembang. Jadi OVO, GoPay, Link aja akan semakin banyak yang dipakai dan konsumen senang karena dapat diskon. Tapi kalau itu sudah mulai masuk ke retailer di bawah, terutama di general trade, ini kita melihat ada namanya merchant discount rate. Itu kalau dikenai 0,8 aja, biayanya sudah mahal. Belum lagi transaksinya ada limit. Belum lagi orang tidak begitu paham tentang digital literasi. Kedua, behavior-nya apakah retailer mau, Pak, semua pembayaran menerima OVO dan Gojek? Karena kenapa? Banyak banget kebutuhan orang-orang di kelas menengah ke bawah ini perlunya cash. Kedua, masih terbiasa gimana ya bawa dompet atau enggak. Enggak bawa dompet, enggak afdol. Yang paling penting adalah kalau saya nerimanya itu pakai cash, saya bayarnya harus pakai cash. Kalau saya nerimanya memang pakai sudah digital, baru saya mau bayarnya pakai digital. Nah, selama ini belum terjadi, itu agak susah di retailer. Nah, di China itu terjadi, Pak, karena kekuatan pasar dalam hal ini konsumen memang sudah beralih. 80% itu menggunakan digital. Nah, itu behavior sudah terbentuk. Jadi ini merupakan tantangan tersendiri, tapi sebenarnya kalau digital payment bisa dilakukan akan sangat banyak membantu, baik dari segi prinsipal, retailer itu sendiri, distributor, dan berbagai sisi di masyarakat tentunya akan semakin. Dan yang terakhir, Pak Zaki, bagi saya terutama menyadari banget lah kalau dalam situasi krisis ini kan balik lagi dibutuhkan leadership. Dan leadership itu pasti dengan orang. Ada yang work from home, ada yang work from office. Tapi bagi saya selalu ingat rumus yang namanya FLC, Pak. Jadi Fun, Learning, Contribution. Jadi dalam hal bekerja nggak boleh hilang satu pun. Employee kita harus fun, harus learning something, dan bisa contribute. Kalau fun, learning, tapi tidak contribute, perusahaan nggak happy. Kalau orang tersebut fun, tapi contribute, tapi nggak ada learning, pasti pindah juga. Atau orang ini learning, contribute, tapi suasana kerja nggak fun, pasti nggak mau juga. Jadi, gimana sebagai leader masing-masing berpikir membuat suasana itu menjadi fun,
sehingga membuat orang itu bisa selalu learn dan belajar dan akhirnya bisa berkontribusi. Itu sharing, semoga cukup jelas Pak Zaki. Terima kasih Pak Zaki kepada Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Riki atas paparannya. Ini yang menariknya ini di kata kuncinya itu justru pada saat krisis kita berdasarkan penelitian bahwa brand yang berinvestasi pada saat krisis justru yang sangat signifikan pasca dari krisis itu Pak. Dan yang kedua yang